Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana, bahwa sebagai beta, saya bisa menjadi penyangga bagi Alpha yang saya cintai, menyerap segala amarahnya seperti spons yang setia, tanpa pernah mengharapkan balasan lebih dari sekadar kebersamaan diam. Tapi hari itu datang, hari ketika saya melihatnya, Ardian, lembut sekali pada seorang Omega muda yang baru saja muncul di lingkaran kami, dan hati saya hancur berkeping-keping. Saya, Rea, yang telah bertahun-tahun menjadi pelipur lara baginya, tiba-tiba merasa seperti sampah yang tak lagi dibutuhkan. Semua bermula di Jakarta yang ramai ini, kota yang tak pernah tidur, di mana gedung-gedung tinggi menjulang seperti penjaga rahasia kami. Saya bertemu Ardian pertama kali di sebuah kai kecil di kawasan Menteng saat kami masih mahasiswa. Dia Alpha sejati, tinggi tegap dengan aura yang membuat orang-orang mundur secara tak sadar, eromonnya kuat seperti badai yang mendekat. Saya, beta biasa, tak punya eromon yang menonjol, tapi entah bagaimana, dia memilih saya sebagai teman dekatnya. Kau tenangkan aku, Rea, katanya suatu malam saat amarahnya meledak karena tekanan pekerjaan. Saya diam saja, membiarkan dia memeluk saya erat, menyerap ragenya yang membara. Dalam hati, saya bertanya-tanya berulang kali, mengapa saya rela begini? Apakah karena cinta yang tak terucap ini? Sejak pertama melihatnya, saya tahu saya jatuh. Tapi di dunia kita, Alpha selalu ditakdirkan untuk Omega yang lembut, yang bisa menenangkan root mereka dengan head alami. Beta seperti saya hanya penonton atau paling banter, pacier sementara. Saya tahu itu, tapi saya tetap bertahan. Setiap malam, saat dia pulang marah karena meeting gagal atau keluarga menekan, saya ada di sana. Di apartemen kecil kami di Sudirman, saya biarkan dia mencurahkan segalanya, kata-kata kasar, pelukan kasar, dan saya balas dengan kelembutan yang saya simpan hanya untuknya. Tapi konflik dalam diri saya semakin dalam. Mengapa saya tak pernah berani bilang? Takut ditolak. Atau takut kehilangan posisi ini meski hanya sebagai bayangan. Saya sering sendirian di balkon, memandang lampu-lampu kota yang berkelip, bertanya pada diri sendiri, apakah ini cinta atau hanya ketergantungan. Ardian tak pernah tahu betapa saya menderita melihatnya berinteraksi dengan orang lain, terutama saat eromonnya bereaksi pada Omega di sekitar kami. Saya pura-pura tak peduli, tapi setiap kali hati saya seperti ditusuk. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang menyiksa. Pagi-pagi kami sarapan bersama, dia cerita tentang proyek di kantor, saya dengar sambil tersenyum. Siang, kami bertemu di kai dekat Oice, berbagi cerita kecil. Malam, saat rutinnya mulai mendekat, karena Alpha seperti dia punya siklus, saya menjadi pelampiasan. Bukan dengan cara kasar yang melanggar batas, tapi dengan kehadiran saya yang menangkan. Saya tahu dia menghargai itu, tapi apakah itu cukup? Suatu sore hujan deras mengguyur Jakarta, kami berlindung di sebuah warung kopi tua di Kemang. Dia cerita tentang masa kecilnya di Bandung, bagaimana ayahnya, Alpha dominan, selalu menuntut kesempurnaan. Kau beda, Rea. Kau tak menuntut apa-apa, katanya, matanya menatap saya dalam. Saat itu hati saya berdegup kencang. Apakah ini saatnya? Tapi saya diam saja, takut merusak keseimbangan rapuh ini. Konflik semakin menggerogoti. Saya mulai merasa lelah menyerap amarahnya tanpa balasan. Setiap kali dia marah pada dunia, saya yang menjadi sasaran, meski tak langsung. Kenapa hidup ini selalu menyulitkan Alpha seperti aku, keluhnya. Saya ingin bilang, karena kau tak pernah lihat beta seperti aku yang mencintaimu diam-diam, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Lalu muncul dia, Raka, Omega muda yang baru pindah ke Jakarta dari Yogyakarta. Eromonnya manis seperti bunga melati, lembut dan menggoda. Pertama kali bertemu di pesta kantor, saya lihat mata Ardian berubah. Dia yang biasanya keras, tiba-tiba tersenyum lebar, suaranya melunak. Kau dari Jogja ya? Cerita dong tentang sana, katanya pada Raka,
sementara saya berdiri di pojok, memandang dengan hati yang perih. Malam itu pulang ke apartemen, Ardian tak banyak bicara. Tapi saya tahu eromon Raka telah menyentuhnya. Saya berbaring di kamar sebelah, mendengar napasnya yang tak tenang. Dalam hati, saya bergolak, apakah ini akhir dari peran saya sebagai paciirnya? Apakah saya harus mundur sebelum semakin sakit? Hari berikutnya, saya melihat mereka berdua di kai yang sama tempat kami dulu bertemu. Ardian tertawa lepas, tangannya menyentuh lengan Raka dengan lembut-lembut yang tak pernah dia berikan pada saya. Hati saya seperti diremas. Saya mundur pelan, tak ingin mereka lihat. Di jalan raya Jakarta yang macet, air mata saya jatuh tanpa suara. Saya pernah berpikir saya kuat, tapi ternyata tidak. Cinta ini telah menjadi racun yang perlahan membunuh saya dari dalam. Apakah saya akan terus bertahan, atau akhirnya memutuskan untuk bebas? Rasa sakit itu semakin dalam, seperti luka yang tak pernah kering, setiap kali saya ingat senyum Ardian untuk Raka. Saya, Rea, yang telah menjadi bagian dari hidupnya bertahun-tahun, kini merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Konflik batin ini menggerogoti hari-hari saya, membuat saya sering terjaga malam, memandang langit-langit apartemen sambil bertanya, mengapa saya tak pernah cukup baginya. Setelah hari itu, Ardian mulai sering cerita tentang Raka. Dia beda, Rea. Lembut sekali, eromonnya bikin tenang, katanya santai, tanpa sadar betapa kata-katanya seperti pisau. Saya tersenyum paksa, bilang bagus dong, tapi dalam hati, saya berteriak, dan aku. Aku yang selalu ada saat kau marah, saat perutmu membara, aku yang menyerap segalanya tanpa keluh. Saya mulai menghindari mereka. Di kantor, saya pilih meeting lain. Di rumah, saya keluar lebih lama, jalan-jalan sendirian di Ancol saat senja, memandang laut yang tenang sambil membayangkan jika saja saya Omega, mungkin dia akan lihat saya beda. Tapi kenyataan pahit, beta tak punya head yang menggoda, tak punya eromon manis yang menaklukkan Alpha. Suatu malam, Ardian pulang terlambat. Bau eromon Raka menempel di bajunya. Kami makan malam bareng, katanya bangga. Saya diam di dapur, memanaskan makanan tanpa bicara. Kau kenapa, Rea? Marah, tanyanya, suaranya mulai naik, amarah Alpha yang amiliar. Saya geleng kepala, tapi air mata hampir jatuh. Saat itu, dia peluk saya dari belakang, seperti biasa, mencari ketenangan. Tapi pelukan itu terasa berbeda, kosong. Dalam hati, saya bergumul hebat, apakah ini pengkhianatan? Dia tak pernah janji apa-apa pada saya, tapi tahun-tahun bersama ini bukankah itu ikatan? Saya merasa dikhianati oleh takdir sendiri yang membuat saya beta, bukan Omega yang dia butuhkan. Hari-hari berikutnya semakin berat. Raka mulai sering datang ke apartemen. Mereka duduk di ruang tamu, tertawa tentang hal-hal kecil, sementara saya di kamar, mendengar segalanya. Eromon mereka bercampur, manis dan kuat, membuat udara terasa sesak bagi saya. Saya ingin marah, ingin bilang pergilah, tapi kata-kata itu tak keluar. Saya tetap jadi paciir, tapi kini untuk amarah yang tak lagi ditujukan pada saya, amarah karena Raka tak langsung balas perasaannya. Ardian mulai gelisah. Dia bilang butuh waktu, ceritanya pada saya suatu malam, kepalanya bersandar di bahu saya. Saya diam, membelai rambutnya seperti dulu. Tapi dalam hati ini ironis, aku yang selalu ada, tapi kau pilih yang baru muncul. Konflik semakin memuncak saat pesta ulang tahun teman kami di sebuah rooftop bar di Sjem. Di sana, Ardian dan Raka menari pelan, mata mereka saling terkait. Saya berdiri di pojok, minum sendirian, hati seperti terbakar. Saat Ardian mendekat, bilang kau baik-baik saja, saya hampir pecah. Ya, jawab saya pendek, lalu keluar, naik taksi pulang sendirian. Malam itu, saya menangis di balkon, memandang Monas yang diterangi lampu. Mengapa cinta ini begitu menyakitkan?
Saya cinta dia, tapi melihat dia bahagia dengan orang lain lebih sakit dari amarahnya yang saya serap bertahun-tahun. Keesokan harinya, saya putuskan untuk jujur. "Ardian, aku harus bicara," katanya saya saat sarapan. Dia angkat alis, "Apa?" Saya tarik napas dalam, tapi pintu berbunyi, Raka datang. Momen itu hilang lagi. Saya mundur, pura-pura sibuk. Rasa pengkhianatan semakin kuat. Bukan hanya dari Ardian, tapi dari diri sendiri yang tak berani lepaskan. Saya mulai rencanakan pindah, mungkin ke Bandung jauh dari semua ini. Tapi hati masih ragu apakah saya bisa hidup tanpa dia. Suatu sore, hujan lagi mengguyur Jakarta. Ardian pulang basah kuyup, marah karena Raka tolak ajakannya. "Kenapa Omega seperti dia begitu sulit?" keluhnya, memeluk saya erat. Saya biarkan, tapi kali ini, air mata saya jatuh diam-diam. Ini akhirnya, pikir saya. Saya harus bebas. Sakit itu kini seperti badai yang tak reda, menghantam saya berulang kali hingga saya hampir tak kuat berdiri. Melihat Ardian semakin dekat dengan Raka membuat konflik batin saya meledak-ledak, seperti eromon alpa yang tak terkendali. Saya, Rea, yang telah jadi penenangnya begitu lama, kini merasa seperti boneka yang dibuang saat tak lagi berguna. Raka mulai sering menginap. Mereka bilangnya hanya ngobrol, tapi saya tahu lebih dari itu. Bau eromon mereka memenuhi apartemen, manis dan menggoda, membuat saya sesak napas. Saya sering keluar malam, jalan sendirian di Tamrin, memandang orang-orang yang berlalu lalang sambil bertanya, apakah ada tempat untuk beta seperti saya di dunia ini. Ardian mulai berubah. Dia lebih lembut di depan Raka, suaranya tak lagi kasar, tatapannya penuh harap. "Dia yang ku mau, Rea," katanya suatu hari, seolah minta persetujuan saya. Saya tersenyum tipis, "Selamat ya," tapi dalam hati, dunia saya runtuh. Pengkhianatan itu terasa nyata kini, bukan hanya diam-diam, tapi terang-terangan. Saya mulai sakit isik. Migrain datang sering karena stres menumpuk. Dokter bilang nih istirahat, tapi bagaimana istirahat saat rumah sendiri jadi neraka? Saya sering bermonolog dalam, mengapa saya tak pernah bilang cinta dari dulu. Mungkin jika saya berani, semuanya beda. Tapi beta tak punya keberanian seperti Alpha atau kelembutan Omega. Suatu malam, puncaknya datang. Ardian dan Raka bertengkar kecil, Raka pulang marah. Ardian rage penuh, memeluk saya kasar, mencari ketenangan seperti dulu. "Kau selalu ada ya," katanya. Saat itu, saya dorong dia pelan. "Cukup, Ardian." Dia kaget, "Apa maksudmu?" Saya akhirnya pecah, "Aku cinta kau, tapi kau pilih dia. Aku lelah jadi paciermu." Ruangan hening. Matanya melebar, "Rea. Aku tak tahu." Saya tertawa pahit, "Tentu saja tak tahu, karena kau Alpha, dunia berputar di sekitarmu." Dia coba pegang tangan saya, tapi saya mundur. Malam itu, saya packing barang, pindah ke hotel kecil di Senen. Sendirian di kamar hotel, saya menangis hingga pagi. Rasa bebas bercampur sakit. Apakah ini benar? Melepaskan dia setelah bertahun-tahun. Ardian telepon berulang, minta maaf, bilang dia bingung. "Aku butuh kau, Rea." Tapi saya tahu dia butuh Raka lebih. Saya matikan ponsel, putuskan mulai baru. Hari-hari berikutnya berat. Saya cari apartemen baru di Blok M, kerja seperti biasa, tapi hati kosong. Teman-teman tanya, saya bilang deputus sahabat. Tak ada yang tahu rahasia kami. Lalu Raka hubungi saya. "Ma, aku tak tahu kalian." Saya bilang tak apa, tapi dalam hati marah pada takdir. Konflik belum selesai. Ardian datang ke kantor, minta bicara. "Aku salah, Rea. Raka bukan yang ku mau." Tapi saya lihat dusta di matanya, dia masih ingin Omega itu. Saya putuskan pergi ke Bali sendirian, cari kedamaian di Ubud.
Di sana, di sawah hijau, saya renungkan, cinta tak harus miliki, kadang lepaskan adalah bentuk cinta terbesar. Tapi saat pulang, Ardian tunggu di bandara. Jangan pergi lagi. Hati saya goyah lagi. Badai emosi ini semakin ganas, membuat saya, Rea, hampir tenggelam dalam lautan penyesalan dan harapan yang sia-sia. Melepaskan Ardian ternyata tak semudah yang dibayangkan, setiap sudut Jakarta mengingatkan saya padanya, pada tahun-tahun saya menyerap amarahnya demi secuil kebersamaan. Setelah dari Bali, saya kembali ke rutinitas, tapi Ardian tak menyerah. Dia datang setiap hari, bawa makanan kesukaan, cerita seperti dulu. Aku sadar, Rea, kau yang selalu tenangkan aku. Tapi saya tahu, Raka masih ada di hatinya. Mereka masih bertemu meski Ardian bilangnya hanya teman. Konflik batin semakin hebat. Saya ingin percaya dia, tapi pengkhianatan itu meninggalkan luka dalam. Kenapa sekarang baru sadar, tanya saya suatu malam di Taman Suropati. Dia diam lalu peluk saya. Karena aku takut kehilangan kau. Tapi hari itu datang lagi, saya lihat mereka berdua di mal kota Kasablanka. Tangan Ardian pegang pinggang Raka lembut. Hati saya hancur total. Saya pulang packing lagi, kali ini serius pindah ke Surabaya, ikut proyek kantor sana. Ardian tahu, dia marah besar. Kau egois, Rea, teriaknya saat saya di bandara. Rage alpanya penuh, eromon membara. Saya hampir goyah, hampir kembali jadi pacir. Tapi saya bilang, tidak lagi. Aku bebas sekarang. Di Surabaya, hidup baru dimulai. Kota ini lebih tenang, lautnya luas. Saya kerja keras, lupakan dia pelan-pelan. Tapi malam-malam monolog dalam kembali, apakah saya salah lepaskan? Raka telepon bilang mereka putus. Dia terlalu posesi. Saya diam saja. Lalu Ardian datang ke Surabaya, minta maaf panjang. Aku salah pilih Omega, padahal beta seperti kau yang kumau sebenarnya. Kami bicara hingga pagi di pantai Kenjeran. Dia akui eromon Omega menggoda, tapi ketenangan dari beta seperti saya tak terganti. Makan aku, Rea. Hati saya luluh, tapi luka masih ada. Kami coba mulai lagi, tapi kali ini setara, tak lagi saya hanya penyerap amarah. Tapi konflik tak hilang. Keluarga Ardian tekan untuk cari Omega, masyarakat kita masih lihat Alpha Omega ideal. Kami sembunyi tapi bahagia diam-diam. Suatu hari, Raka muncul lagi, minta Ardian kembali. Ardian tolak, tapi saya lihat ragunya. Pengkhianatan lama bangkit lagi. Saya putuskan konfrontasi akhir. Pilih sekarang atau aku pergi selamanya. Emosi ini kini seperti api yang membakar habis segalanya, meninggalkan abu penyesalan yang pahit. Saya, Rea, tak sangka perjuangan ini akan begitu melelahkan, tapi demi hati yang telah terluka terlalu dalam, saya harus tegar. Konfrontasi itu terjadi di apartemen lama kami. Raka datang, air mata jatuh, bilang ja aku butuh kau, Ardian. Eromonnya memenuhi ruangan, membuat Ardian goyah. Saya lihat matanya berubah, insting Alpha bangkit. Rea, aku, katanya ragu. Saat itu hati saya mati. Sudah cukup, bilang saya tenang, ambil tas, keluar tanpa menoleh. Di jalan hujan deras lagi, seperti mencuci dosa kota ini. Saya nangis di taksi, tapi kali ini ada rasa lega. Saya bebas benar-benar. Ardian kejar, basah kuyup. Jangan pergi. Aku pilih kau, teriaknya. Tapi saya tahu itu karena Raka tolak saat headnya tak tertahankan sendirian. Saya pindah permanen ke Yogyakarta, kota tenang dengan budaya dalam. Di sana saya mulai hidup baru, kerja remote, teman baru. Tak ada Alpha, tak ada drama. Tapi Ardian tak berhenti hubungi. Surat, telepon, bahkan datang. Aku menyesal, Rea. Raka hanya godaan sementara. Saya hampir percaya, tapi luka terlalu dalam.
Pengkhianatan itu mengajarkan cinta tak boleh satu arah. Suatu hari, saya bertemu seseorang beta lain, lembut dan pengertian. Kami ngobrol di Malioboro, tertawa tentang hidup. Untuk pertama kali, saya rasakan ketenangan tanpa beban. Ardian tahu dia marah lagi. Kau ganti aku cepat. Tapi saya bilang bukan ganti, tapi mulai baru. Konflik memuncak saat dia datang ke Jogja, Ruth penuh karena stres. Dia minta saya tenangkan seperti dulu. Saya tolak. Cari omegamu sendiri. Dia menangis, Alpa kuat itu menangis. Makan aku. Saya peluk dia sebentar, tapi lepaskan. Sudah cukup sakitnya. Kini setelah badai itu reda, saya, Rea, berdiri lebih kuat, meski bekas luka masih terasa. Melepaskan Ardian adalah keputusan tersulit, tapi juga terbijak, membawa saya pada kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Di Yogyakarta, hidup mengalir tenang. Saya sering jalan di Prawiro Taman, minum kopi sambil renungkan perjalanan ini. Dari pacier setia hingga manusia bebas, itu perubahan besar. Ardian akhirnya sadar. Dia putus total dengan Raka, Okus diri sendiri. Kami berteman lagi, tapi jarak jauh, hanya pesan sesekali. Kau benar, Rea. Aku butuh belajar menghargai beta seperti kau. Saya tersenyum baca pesannya. Pengkhianatan itu ajarkan kami berdua, cinta sejati tak berdasar eromon semata, tapi pengertian dalam. Saya temui cinta baru, dengan sesama beta yang paham perjuangan. Kami bangun hubungan setara, penuh tawa dan dukungan. Di Borobudur saat sunrise, kami janji saling jaga, tanpa drama alpha omega. Masyarakat masih sulit terima hubungan seperti kami, tapi kami tak peduli. Kami manusia, punya hak bahagia. Ardian akhirnya temui omega yang benar-benar cocok, tapi dia bilang pelajaran dari kau tak ternilai. Kami semua tumbuh dari sakit itu. Cinta meski pilu bawa pada penerimaan diri. Kini di Jakarta atau Jogja, saya bahagia. Bebas dari belenggu, saya jalani hidup dengan hati utuh. Cinta tak selalu miliki, kadang lepaskan adalah kasih terbesar. Dan dari situ kita temukan kedamaian sejati.